Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Kali ini Ibu akan membahas tentang tata nama senyawa. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim, agar diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Senyawa diberi nama dengan aturan-aturan tertentu. Selain itu, senyawa kadang-kadang diberi nama khusus, misalnya urea, glukosa, dan lain sebagainya. Pemberian nama suatu senyawa diatur oleh Badan Internasional IUPAC atau International Union and Pure Applied Chemistry dan diikuti oleh semua negara. Nama suatu senyawa kimia berkaitan dengan rumus kimia dari senyawa tersebut. Contohnya, NaCl diberi nama natrium klorida atau garam dapur, CaCl2 diberi nama kalsium klorida, MgO diberi nama magnesium oksida, CO2 diberi nama karbon dioksida atau gas asam arang, NaOH diberi nama natrium hidroksida atau soda kaustik. Bagaimana tata cara penamaan senyawa-senyawa kimia sehingga diperoleh nama-nama tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur, ya. Nanti senyawa biner ini ada yang dari unsur non-logam dan non-logam, ada juga yang terdiri dari unsur logam dan non-logam. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Masih ingat ya? Senyawa yang berikatan non-logam dengan non-logam itu adalah senyawa kovalen ya. Untuk senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam, penamaan dimulai dari nama unsur non-logam pertama diikuti nama unsur non-logam kedua yang diberi akhiran ida. Jika dua unsur non-logam dapat membentuk lebih dari dua jenis senyawa, penamaannya menggunakan suatu awalan yang sesuai dengan angka indeks dalam rumus kimianya. Untuk unsur yang jumlahnya 1 diberi awalan mono. Jika unsur berjumlah 2, awalannya di. Unsur yang berjumlah 3, awalannya tri. Untuk yang berjumlah 4, awalannya tetra. Untuk yang berjumlah 5, awalannya penta. Untuk yang berjumlah 6, awalannya heksa. Untuk yang berjumlah 7, awalannya hepta. Untuk yang berjumlah 8, awalannya okta. Untuk yang berjumlah 9, awalannya nona. Dan untuk yang berjumlah 10, awalannya deka. Untuk awalan mono atau unsur yang berjumlah 1 hanya digunakan untuk awalan unsur kedua, karena jika yang berjumlah 1 itu adalah unsur yang pertama, maka tidak digunakan awalan mono. Contohnya, untuk senyawa CO dengan nama karbon monoksida, jadi bukan monokarbon monoksida, begitu ya. Kemudian untuk CO2 yaitu namanya karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida ya. Kemudian untuk NO, maka nama senyawanya yaitu nitrogen monoksida. Untuk NO2, maka namanya adalah nitrogen dioksida. Untuk N2O5, karena N jumlahnya 2, maka awalannya di, dan O jumlahnya 5, maka diberi awalan penta, maka N2O5 ini namanya adalah dinitrogen pentaoksida. Kemudian untuk SO2, namanya yaitu belerang dioksida. Kemudian contoh selanjutnya, untuk Cl2O7, namanya adalah diklorin heptaoksida. Untuk senyawa biner dari unsur logam dan non-logam, yaitu merupakan senyawa ion ya.
maka penamaannya dimulai dari ion positif atau kation, diikuti ion negatif atau anion, dan diberi akhiran ida. Untuk kation yang memiliki lebih dari satu jenis muatan atau bilangan oksidasi, ini biasanya dimiliki oleh logam-logam dari golongan transisi atau golongan B. Contohnya besi, yaitu Fe, memiliki muatan 2+ dan 3+. Maka diberi keterangan angka Romawi di tengahnya sesuai besarnya muatan. Contoh untuk rumus kimia NaCl, karena terdiri dari kation Na+ dan anion Cl-, nama senyawanya yaitu natrium klorida. Untuk MgO, yaitu terdiri dari kation Mg2+ dan anion O2-, maka nama senyawanya yaitu magnesium oksida. Kemudian untuk rumus kimia Kf, kationnya yaitu K+, dan berikatan dengan F-, anionnya, maka nama senyawanya kalium fluorida. Untuk besi, FeCl2, ya, muatannya kenapa kok Fe2+? Karena Cl di sini jumlahnya 2. Cl- muatannya cuma 1, maka FeCl2 ini muatannya netral ya, karena 0 muatannya, tidak bermuatan, maka Cl jumlahnya 2, sehingga Fe-nya 2+, maka nama senyawanya besi 2 klorida atau ferroklorida. Untuk FeCl3, untuk mengetahui muatan dari Fe, maka dilihat Cl-nya jumlahnya 3, maka Cl itu -1 dikali 3, maka 3-, sehingga Fe-nya 3+, supaya bermuatan 0 atau netral. Sehingga FeCl3 ini nama senyawanya yaitu besi 3 klorida atau ferriklorida. Kemudian untuk rumus kimia K2O, ya, karena tersusun dari kation K+ dan anion O2-, namanya yaitu kalium oksida. Kemudian untuk AlH3, namanya adalah aluminium hidrida. Untuk senyawa ion poliatomik atau senyawa-senyawa yang terdiri dari lebih dari 2 unsur, ya. Penamaannya dimulai dari ion positif kation, dilanjutkan dengan ion negatif anion. Untuk ion logam yang memiliki lebih dari satu jenis muatan, diberi keterangan angka Romawi di tengahnya sesuai besarnya muatan. Sama ya dengan tata nama senyawa biner dari unsur logam dan non-logam tadi. Cuma bedanya di sini untuk daftar kation dan anionnya bisa dilihat, ya. Kation di sini ada yang lebih dari satu unsur dan anionnya juga lebih dari satu unsur, yang dimana kation dan anion ini memiliki nama tersendiri, misalnya NO3- itu adalah nitrat, SO42- adalah sulfat, begitu ya. Maka ketika ada rumus kimia, misalnya ada rumus kimia KNO3, karena tersusun dari ion K+ dan anion NO3-, maka nama senyawanya yaitu kalium nitrat. Untuk MgSO4, karena tersusun dari Mg2+ dan SO42-, maka nama senyawanya magnesium sulfat. Untuk CuNO3-2, karena NO3 di sini berjumlah 2, sedangkan NO3 itu adalah anion bermuatan negatif 1, maka Cu atau tembaga ini muatannya 2+, supaya muatan CuNO3-2 netral, sehingga namanya yaitu tembaga 2 nitrat. Untuk FeSO4, karena SO4 itu adalah anion bermuatan 2-, maka supaya netral, Fe yang disandingkan dengan SO4 2- adalah Fe2+, sehingga nama dari FeSO4 itu adalah besi 2 sulfat. Untuk ZnOH2,
karena tersusun dari Zn2+ dan OH-, maka namanya seng hidroksida. Untuk PbOH2 harus diingat bahwa Pb itu memiliki muatan lebih dari 1. Maka kita cari muatan dari Pb itu berapa. Karena di sini PbOH2 dan OH itu adalah anion bermuatan -1, sedangkan jumlahnya 2, maka minnya ada 2, sehingga supaya netral Pb-nya bermuatan 2+. Maka nama dari PbOH2 adalah timbal 2 hidroksida. Untuk Al2CO3 3 kali ya. Karena terdiri dari kation Al3+ dan CO3 2-, maka namanya aluminium karbonat. Untuk CH3COONa, nama kationnya itu Na+ ya. Ini khusus, dia terletak di belakang. Kemudian anionnya itu adalah CH3COO- itu adalah asetat ya. Maka CH3COONa itu diberi nama natrium asetat. Untuk senyawa asam, untuk asam biner yang terdiri dari 2 jenis unsur, penamaan dimulai dari kata asam, diikuti nama sisa asamnya yaitu anion non-logam yang diberi akhiran ida. Untuk asam yang terdiri dari 3 jenis unsur, penamaan dimulai dari kata asam, diikuti nama sisa asamnya yaitu anion poliatom. Contohnya, untuk rumus kimia HCl, karena terdiri dari kation H+ dan anion Cl-, maka nama senyawanya asam klorida. Untuk HF, terdiri dari kation H+ dan anion F-, maka namanya asam fluorida. Untuk HNO3, kationnya adalah H+ dan anionnya NO3-, maka namanya asam nitrat. Untuk H2SO4, kationnya H+ dan anionnya SO4 2-, maka namanya adalah asam sulfat. Untuk H2CO3, kationnya H+ dan anionnya CO3 2-, namanya adalah asam karbonat. Untuk CH3COOH, ini hanya ada di belakang ya, khusus. Kationnya H+ dan anionnya CH3COO-, maka namanya asam asetat. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Semoga dapat dipahami. Semoga anak-anak Ibu semua sukses. Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.